sumpah. Sao vậy? Để nói cái lùi. Xe là con lùi chị. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana di video kali ini ya. Ini nggak tahu sih, Mbak ini baru datang 3 hari guys. Baru datang 3 hari sudah meminta pulang ya kan. Dia minum alkohol 75%. Nggak tahu dia maksudnya itu apa. Kemana semangat kalian itu? Semangat kalian itu mana? Katanya mau menggantiin yang senior-senior di sini. Kenapa baru 3 hari kalian itu minta pulang gitu loh? Semangat kalian yang waktu di PT itu di mana? Bukannya kalian mau pergi ke EXO Taichung. Ini baru 3 hari loh. Dan kemarin itu baru sehari. Kemarin datang, hari ini tak pulang. Kemana gitu loh semangatnya? Kenapa? Semua pasti itu juga pernah melalui proses ya guys. Proses yang namanya kangen sama orang tua, kangen sama anak, kangen pengen pulang, kangen. Semuanya itu udah pernah dilalui sama yang namanya senior gitu loh. Jadi tolonglah bersabar ya kan. Itu nanti kalau kalian pulang itu kalian yang menanggung sendiri loh hutang-hutang kalian itu yang ada di PT. Yang ada di PT dan yang ada di ini apa namanya? Di potongan gaji kalian itu. Ya gimana itu siapa yang membayar gitu loh. Ya. Nah ini saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk meninggalkan kampung halaman dan datang ke Taiwan untuk mencari uang. Ya kan, mohon berpikir matang-matang sebelum datang ke Taiwan untuk mencari uang agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat Taiwan. Malu gitu loh. Ya kan? Kalian udah lama nunggu sampai 8 bulan, 3 bulan ya, 7 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Terus tiba-tiba kalian sudah datang ke sini minta pulang dan ini baru 3 hari. Kemana semangatnya? Semangatnya di mana? Banyak sekali guys, banyak sekali potongan kalian itu. Gaji 20 kalian itu dipotong berapa ribu kalian di sini ya kan. Cuman yang pertama kali datang itu cuma dapat 2.000. Enggak sayang kah potongan sebanyak 3 bulan, 3 hari guys, 3 hari guys. Ayo datang 3 hari, belum juga perkenalan, belum. Ini udah nangis-nangis kejer gitu kan. Dan posenya kalian itu bisa lihat itu kayak gini. Nggak tahu apa maksudnya. Aku di sini bukan mengolok-ngolok atau bagaimana ya guys. Kita ini juga di sini pernah merasakan yang namanya rindu orang tua di Indonesia. Semuanya pasti udah merasakannya. Apalagi di sini itu aku udah 12 tahun dan itu benar-benar nggak mudah untuk ninggalin. Dan sampai terbiasa yang namanya Idul Fitri itu yang biasanya kita nangis pengen pulang. Itu seakan bahkan nggak ada air matanya gitu loh, pengen nangis itu nggak ada gitu. Apa saking mandirinya kita di sini ya, sampai
Idul Adha, Idul Fitri, kalau kita itu kangen sama keluarga itu pengen nangis, gak ada, pengen nangisnya gak ada, gak tahu kenapa, udah jadi batu hatinya. Nah, ini baru 3 hari guys. Aku juga pernah guys, aku baru 1 bulan lulus SMA itu aku langsung kerja ke Malaysia guys. Ya, itu nangis tiap hari, aku lihat jendela itu nangis tiap hari, nangis. Itu aku tahan-tahannya sampai 3 tahun, nambah lagi sampai 3 tahun. Habis di sini aku 12 tahun, masih nambah sampai nanti mau PPT. Nah kalian baru 3 hari, baru sehari meminta pulang, kenapa gitu? Memang di sini itu memang mentalnya yang harus dihajar habis-habisan, itu memang mental kalian ya guys. Yang namanya ikut orang, apalagi gak bisa bahasa ya kan. Semua pasti udah merasakan itu, udah pernah. Yang namanya gak bisa bahasa, kita itu cuman kayak apa yang di apa kayak itu, kayak di bahasa isyaratkan kayak kita itu orang bisu, cuma dipanggil-panggil. Udah pernah, kita juga udah pernah. Ayolah, semangat lah. Masa sih iya kita mau digulingkan sama apa orang Hindu, orang India? Masa sih kayak gitu? Sayang lah penantian kalian di PT itu, sayang banget. Sampai 3 bulan 4 bulan kalian di sini baru nyampe gitu loh, belum ngerasain EXO Taichung kan ya, belum lihat itu Ilinggi di Taipei, belum, kalian udah pulang. Kenapa? Nggak habis pikir aku juga ini, kenapa gitu loh. Kalau kalian itu belum kuat mentalnya mau datang ke Taiwan itu, sebaiknya itu dipikir matang-matang ya kan, daripada kalian itu ntar malahan bukannya sukses, malah kalian itu kelilit utang. Ya belum tentu juga kalian itu DPT juga kalian udah lunas, yang ada kalian ntar dikejar-kejar sama orang PT suruh lunasin utang-utang kalian ya kan? Dan orang Taiwan itu juga bakalan rugi. Itu dia gak murah loh ngambil pembantu Indonesia itu. Pembantu Indonesia itu mahal karena dia itu apa, patuh orangnya, sopan, inisiatif kayak gitu. Makanya orang Taiwan itu paling suka kalau sama orang Indonesia, pertahanin itu. Tapi bukan malah kalian kayak gini. Itu sekarang kenapa banyak orang Taiwan itu dia gak mau ngambil yang non, ya kayak gini nih, dia pengen ngambil orang yang sudah stay di Taiwan, yang pindah majikan. Nah, mengantisipasi seperti ini nih, dia sampai nangis kayak gini nih, nangis habis itu apa maksudnya? Nggak habis pikir gue juga. Aduh mbak nggak tahu ini, aku lihat tuh nggak tahu apa maksudnya gitu. Mungkin kalau semuanya perlu beradaptasi, perlu berkenalan, itu memang ya perlu. Kecuali kalau kamu itu baru datang terus majikan itu nampar, nendang kamu, is oke, kamu bisa minta pulang kayak gitu. Itu baru datang kenalan aja belum kan ya, otomatis paling majikan ya nggak mungkin nyuruh kamu yang berat-berat suruh ini suruh itu, paling ya untuk tahapan-tahapan, bertahap kayak gitu ya. Nggak mungkin kalian itu langsung kerja beras suruh ini suruh itu, nggak usah dibayangin berlebih-lebih gitu loh, dijalanin aja ya, kayak kalian itu seperti bersih-bersih rumah kalian aja kayak gitu loh. Ya kalau bilang kalau nggak paham ya nggak paham, kalau nggak tahu ya nggak tahu, kayak gitu aja udah. Nanti juga lama-lama kalian juga tahu, banyak sekali nyamuknya. Oh, di sini untuk kalian itu ya yang baru datang juga, untuk jadi babu yang santai juga ya, itu harus tahu duduk dulu, tahu dulu hak-haknya babu ya. Jangan jadi cutong atau inisiatif. Aku pernah inisiatif tapi dimanfaatkan ya kayak gitu ya. Terus fokus saja ke pekerjaan utama, lakuin sebaik mungkin. Kalau jaga pasien ya harus fokus ke pasien aja. Terus meminimumkan interaksi biar majikan jadi tanggung. Aku pernah akrab sama majikan, tapi karena aku terus habis itu pernah sakit hati ya. Pernah sakit hati karena dimarahin di depan tamu-tamunya. Itu bahkan masih di depan, di emperan gitu kan, emperan toko, aku dimarahin, ditunjuk-tunjuk kayak gini. Sampai sekarang aku gak mau bercanda lagi. Itu pun bercanda pun cuman sebatasnya aja kalau ada orang.
Kalau sedang aku berduaan aku gak makan. Panas, sakit hati aku sampai sekarang. Ya, terus punya prinsip nggak takut dipulangin, nggak usah takut dipulangin, langsung lari ke agensi atau ke KDI aja kayak gitu. Terus berani minta hak kita ke agensi dan penerjemah. Nah, di sini untuk tiket, uang tiket atau uang cuti tahunan itu kalian harus minta, ini kan. Kalau di sini aku ada sih yang 3 tahun, 3 tahun sekali dikasih cuti tahunan sama uang tiket. Tapi kebanyakan orang itu kalau dia nambah kontrak itu uang tiket itu gak ada dikasih, ya kan. Itu beda-beda agensi. Kalau agensi kalian mau membantu kalian untuk mendapatkan hak kalian, untuk mendapatkan tiket di kontrak 3 tahun kalian, nah itu 3 tahun kalian, nah itu memang harus benar-benar diminta. Tapi beda-beda agen ya, kembali lagi ke agen kalian, entah itu agen kalian mau memintakan hak kalian atau enggak kayak gitu. Kalau majikan, kalau agensi aku dia pasti kan mintakan ya. Jadi kalau setiap habis kontrak itu ada tanda tangan. Nah itu sebelum gajian itu biasanya agensi aku itu ngomong sama majikan aku untuk membayarkan uang cuti tahunan sama tiket. Majikan juga bilang nanti tiketnya aja kalau aku udah pulang. Nggak boleh, nggak bisa. Agen aku bilang nggak mau. Kasih aja bulan depan gajian sekalian uang tiket sama uang cuti tahunan. Itu baru jos. Kalau itu agen kalian, agen aku Cino ya guys, dia itu mau meminta hak-hak TKW-nya kepada majikan kayak gitu. Terus berani ngingetin majikan kalau udah nyampe waktu gajian. Nah ini yang paling sering ya kan, yang paling sering yang terjadi. Aku gajian tanggal 1 ya, tetapi diikut sertakan sama karyawan lain, jadinya gajian tanggal 4. Tapi kalau gajiannya itu jatuh dari Sabtu sampai Minggu itu gak ada gajian ya kan. Soalnya majikan cewek itu dia nggak datang, dia nggak kerja, jadi itu harus nunggu Senin kayak gitu. Terus anti minta kata biar boleh libur ya kan, biar boleh atau tidak langsung dilibur, minta di ACC kayak gitu. Jadi libur itu juga penting buat kalian yang jaga pasien gila gitu kan. Banyak sekali ya pasien gila atau pasien yang tiap malam itu nggak tidur kayak gitu, banyak sekali. Nah itu perlu untuk kalian yang libur. Dan kalau bilang 8 saya besok mau cuti, nah kayak gitu, jangan bilang bolehkah besok aku mau cuti gini kayak gitu kan. Jadi kalau kalian itu mau cuti atau mau libur ya kan, mau libur maksudnya mau libur itu harus bilang jauh-jauh hari, seminggu kemudian. Tapi ada juga ya kan yang minta libur atau yang minta cuti kayak gitu, ngomong jauh-jauh hari malah dipulangin, ada banget, ada banyak. Jadi kalian itu harus mengambil hati majikan kalian dulu, baru kalian tuh minta libur seperti itu. Terus kalau pasien rewel jangan sampai tengah malam, nggak apa-apa ikut tidur di pagi hari. Nah itu sih kalau tidur di pagi hari ya, itu kalau nggak ada majikan. Kalau ada majikan ya belum juga. Usaha yang terakhir, terus tidak meninggalkan ibadah ya. Sesibuk apa kalian, ibadah itu jangan ditinggalin, tapi kalian itu harus bisa membagi waktu kalian kayak gitu loh. Kalau majikan kalian itu lagi makan, kalian bisa tinggal sebentar untuk ibadah kayak gitu, bisa juga.